Hadis selanjutnya teman-teman sekalian, dan ini hadis terakhir di pasal ini ya, tentang doa setelah wudhu. Dan ini doa yang berbeda dengan tadi. Hanya saja doa ini tidak asing lagi buat kita. Doa kafaratul majlis yang biasa dibaca pada saat berdiri dari majlis ya. Ternyata itu juga dibaca setelah berwudhu. Hanya saja hadis ini mungkin sedikit agak banyak hal-hal yang akan kita syarahkan insyaAllah. Karena hadis ini membahas juga tentang surah Al-Kahfi. Baik, saya akan bacakan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Di situ ada hadis nomor 225. Di sebelahnya angka 2, berarti urutan nomor 2 di dalam pasal kita ini, titik 2 lagi lalu sahih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a surata dalam kurung Al-Kahf, kanat lahu nuran ila yaumil qiyamah min maqamihi ila Makkah, wa man qara'a 10 ayatin min akhiriha thumma kharaja ad-dajjal lam yadurruhu wa man tawadda'a faqala subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba lahu fi rakkin thumma ju'ila fi tabi'in falam yuksar ila yaumil qiyamah. Barang siapa, kata Nabi SAW, membaca surah Al-Kahfi, maka surah Al-Kahfi itu adalah cahaya baginya sampai hari kiamat. Dari tempat dia berdiri sampai ke Mekah. Barang siapa membaca 10 ayat yang terakhir darinya, kemudian Dajjal muncul, maksudnya dari surah Al-Kahfi ya, maka dia tidak akan memudaratkannya. Dajjal tidak akan mengganggunya. Barang siapa yang berwudu lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah, subhanakallahumma bihamdik, maha suci engkau ya Allah, dan dengan memujimu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, astaghfiruka wa atubu ilaik, aku memohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu, maka ditulis untuknya di lembaran, kemudian diletakkan di tempat yang rapat tertutup, dan ia tidak dibuka sampai hari kiamat. Hadis diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamil Awsat, dan lafaz hadis ini adalah lafaznya dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi as-sahih. Langsung saja kita baca dulu selanjutnya. Dan diriwayatkan pula oleh An-Nasai dan di akhirnya mengatakan, khutima 'alaiha bi khatimin fa wudi'at tahta al-'arsy falam tuksar ila yaumil qiyamah. Ia ditutup atasnya dengan penutup dalam kurung rapat, lalu diletakkan di bawah arsy dan tidak dibuka hingga hari kiamat. Itu terakhir dikatakan, dan yang benar menurutnya adalah bahwa hadis ini mauquf kepada Abu Sa'id. Dan sudah kita jelaskan, mauquf maksudnya hanya sampai kepada para sahabat. Pelajaran pertama dari hadis teman-teman sekalian adalah potongan awalnya, man qara'a surah Al-Kahf. Siapa membaca surah Al-Kahf. Di sini tidak disebutkan kapan dibacakan dalam hadis ini, yang menandakan globalnya waktu, kapan saja dibaca. Tapi teman-teman sekalian, ada beberapa hadis yang lain yang menjelaskan memang ada anjuran dibaca pada malam Jumat. Ya. Siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan berikan cahaya antara dia sama Baitul Atiq atau Ka'bah. Ya. Juga ada yang mengatakan dibaca pada hari Jumat. Ya. Ini penentuan hari memang ada beberapa riwayat yang menjelaskan masalah itu ya. Tapi hadis yang sedang kita baca global. Bisa malam Jumat, bisa hari Jumatnya, atau bisa hari-hari yang lain. Intinya teman-teman sekalian dikatakan, kanat lahu nuran ila yaumil qiyamah. Tentu di sini Al-Kahfi adalah surah nomor 18 dalam Al-Quran ya. Terdiri dari 110 ayat dan cukup banyak pelajaran yang diambil dalamnya. Al-Kahf artinya gua. Kisah tentang Ashabul Kahfi yang masyhur. Juga Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalamnya tentang pertemuan dua nabi Allah yang mulia, Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalatu wassalam. Dan bagaimana Musa alaihissalam belajar dari Khidir.
Juga di dalamnya ada kisah tentang Dzulqarnain, raja soleh yang menguasai dunia ini, dan bagaimana pertemuannya dengan Ya'juj dan Ma'juj, dan dia membuat benteng untuk mereka. Sehingga mereka tidak bisa, tembok maksudnya pemisah, sehingga mereka tidak bisa melewati tembok itu. Nah, surah Al-Kahf ini punya keutamaan yang luar biasa gitu. Salah satu surah yang dianjurkan untuk selalu dibaca. Kalau kita ambil tolak ukurnya malam Jumat atau hari Jumat saja, sepekan sekali, berarti kita disuruh minimal baca sepekan sekali. Dan terus mengenang dan mengambil pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah Musa dan Khidir alaihissalam, kemudian kisah Dzulqarnain. Kemudian dikatakan, kanat lahu nuran ila yaumil qiyamah min maqamihi ila Makkah. Maka dia memiliki cahaya pada hari kiamat dari tempat dia berdiri sampai ke Mekah. Seperti yang disampaikan tentunya, Allahu a'lam makna yang sebenarnya seperti apa, tapi kita imani seperti itu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan para pembaca surah Al-Kahfi cahaya yang dari tempat dia baca sampai ke Mekah. Tadi sudah saya sebutkan, ada riwayat yang menyebutkan ke Baitul Atiq atau ke Ka'bahnya. Kemudian potongan yang ketiga, waman qara'a 10 ayatin min akhiriha thumma kharaja dajjal lam yadurrahu. Dan barang siapa yang membaca 10 ayat dari akhir surah Al-Kahfi, kemudian Dajjal keluar di saat itu, maka Dajjal tidak akan bisa membahayakannya. Dajjal diambil dari kata-kata Dajjala yang berarti kekacauan. Karena orang ini pada saat keluar akan membuat kerusakan. Dan dia termasuk dari turunan anak Adam. Jadi manusia seperti kita. Yang akan keluar nanti dan merupakan tanda-tanda hari kiamat yang pertama, tanda hari kiamat besar yang pertama. Ya. Dia akan keluar, kata Nabi SAW, dari sebuah perkampungan yang bernama Yahudiyah di Khurasan. Khurasan itu Iran. Ya. Yang diikuti oleh 70.000 orang-orang Yahudi. 70.000 orang Yahudi. Lalu dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini kecuali ya, dia akan melaluinya. Kecuali dia akan melaluinya. Maka Dajjal ini teman-teman akan membuat kerusakan. Sampai kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian berharap bertemu Dajjal. Karena dia menganggap imannya kuat. Dan ternyata dia akan melemah dan menjadi pengikutnya. Jadi fitnahnya sangat besar. Sampai Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT membaca setiap kali mau. Atau selesai tahiyat, mau salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Wa min adzabil kubur, dan siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masih dajjal. Dan fitnahnya masih dajjal. Nah, fitnahnya sangat besar. Dia akan mengaku Tuhan dan banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya. Karena dia bisa menghidupkan orang mati, ya. Dan dia akan membawa banyak sekali bekal-bekal makanan yang pada saat itu dibutuhkan oleh manusia. Juga ada lafaz lain, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, wa min fitnatil masih dajjal, dan fitnah masih dajjal. Jadi kalau tadi lafaz yang pertama, fitnatil masih dajjalnya di terakhir. Kalau ini di potongan kedua. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, wa min fitnatil masih dajjal, dan fitnahnya masih dajjal, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, wa minal ma'thami wal maghrab, dan dari dosa-dosa dan juga terlilit utang. Dan Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang Nabi pun sebelum Nabi SAW sampai ke Nabi SAW kecuali sudah mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Fitnah yang sangat besar. Kata Nabi SAW, dia akan keluar di sisi kalian atau tengah-tengah kalian 40 hari. Hari pertamanya seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian.
Dia akan datang ke satu lokasi, kata Nabi SAW, kemudian dia mengatakan kepada pemimpin lokasi tersebut, kalau kita sekarang presiden atau rajanya, ya, dia mengatakan, aku Tuhanmu. Lalu pimpinan wilayah itu mengatakan, kau manusia biasa seperti saya. Ini saksi bahasan juga kalau dia adalah manusia biasa kayak kita. Kemudian kata dia, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tua, apakah kau percaya aku adalah Tuhanmu? Maka orang itu mengatakan, kalau kau bisa hidupkan kedua orang tua aku, baiklah. Aku akan yakin kau Tuhanku. Maka kata Dajjal, tunjukkan di mana kuburannya. Ditunjukkanlah. Lalu kemudian Dajjal pun pergi ke sana lalu berkata, di atas kuburan orang tua pemimpin wilayah itu, hiduplah dan keluarlah. Maka hidup keluar. Terbuka kuburannya, keluar ibu dan ayahnya. Lalu berkata, hai anakku, ini adalah Tuhanmu, imanilah dia. Maka kufurlah orang tersebut kepada Allah dan diikuti oleh masyarakatnya. Lalu apa penunjukan hadis? Ini penting teman-teman membaca hadis sampai akhir ya. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya dua orang yang keluar dari kuburan itu adalah syaitan yang menjelma yang membantu Dajjal. Jadi tidak benar bukan kedua orang tua daripada pemimpin wilayah tersebut. Karena orang yang sudah mati tidak akan hidup lagi. Sunnatullah atau peraturan dari Allah SWT. Itu terjadi dalam riwayat-riwayat sahih. Bagaimana para syuhada Badr, syuhada Uhud digambarkan oleh Nabi SAW, mereka minta agar dikembalikan. Minta agar dikembalikan di dunia, tapi Allah SWT mengatakan sudah menjadi peraturanku, kalian tidak akan pernah kembali lagi selamanya ke dunia itu. Nah, Dajjal ini dia akan memasuki seluruh wilayah di muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda masalah itu ya. Supaya Dajjal akan mengelilingi, tidak ada satu lembah pun di muka bumi ini kecuali akan dikelilingi oleh Dajjal. Ya. Kecuali ada pengecualiannya tentang Mekah dan Madinah. Ada beberapa asar lain menyebutkan juga Masjidil Aqsa. Gitu kan. Tapi yang saya tahu Mekah dan Madinah ini. Dan dia akan datang ke Madinah, kemudian dia menemukan di setiap pintu gerbangnya ada malaikat yang menghunuskan pedang yang menghalangi dia. Kemudian dia pun naik ke atas gunung yang tinggi, lalu dia bilang kepada para pengikutnya, pada saat dia bisa lihat ke dalam Madinah dari gunung tinggi itu, apakah kalian lihat istana putih itu? Mereka mengatakan iya. Kata ya, Dajjal itulah istana Muhammad yang aku tidak diizinkan untuk bisa menjamahnya. Kemudian setelah itu Dajjal turun dari bukit tersebut lalu menyentakkan kakinya di muka bumi sehingga terjadi goncangan, bencana pada saat gempa, dan itu membuat orang-orang munafik dari Madinah keluar semuanya. Tidak ada lagi orang di Madinah kecuali orang beriman, menjadi pengikut Dajjal mereka orang munafik itu. Lalu kemudian keluarlah satu anak muda yang beriman dan dia adalah orang yang terbaik di masa itu secara keimanan. Lalu Dajjal menangkapnya kemudian mengatakan aku adalah Tuhanmu. Maka dia mengatakan kau adalah Dajjal yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Kenapa anak muda ini kenal? Karena memang orang yang belajar pasti akan tahu tentang Dajjal. Ciri-cirinya disebutkan. Rambutnya keriting, dahinya agak lebar gitu kan. Dia badannya kekar, kulitnya lebih cenderung kepada warna gelap ya. Kemudian di daerah mata, sekitar matanya terlihat atau di dahinya terlihat tulisan kafara yang dibaca oleh setiap orang beriman dan juga setiap orang muslim. Baik dia bisa baca bahasa Arab atau tidak. Jadi terlihat itu. Nabi SAW sebutkan cirinya. Maka dia pun memotong dua, kata Nabi SAW, membawa gergaji memotong dua anak muda tersebut dari kepalanya sampai ke kemaluannya. Terbelah dua, kemudian Dajjal lewat tengah-tengahnya. Semua pengikutnya bersorak-sorak. Ini luar biasa, pasti cuma Tuhan yang bisa buat seperti ini. Menurut mereka. Maka setelah itu Dajjal mengatakan, hiduplah. Maka hidup kembali. Bersatu kembali anak muda tersebut. Lalu Dajjal mengatakan kepadanya, apa kau sudah yakin saya Tuhanmu? Dia bilang, saya tidak bertambah keyakinan kecuali kau adalah Dajjal. Setelah itu kata Nabi SAW, Dajjal berusaha membunuhnya, tapi Allah telah melindungi anak muda tersebut. Terus saja dia jalan sampai dia tiba di Babulut, sebuah kota di Palestina. Ya. Kemudian pada saat itu dia kumpul bersorak-sorak sama para pengikutnya. Di saat itulah seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah dari keturunan Nabi SAW atau dikenal dengan Al-Mahdi. Keluar dari Madinah dan menuju ke Mekah, dibayar di Mekah dengan 300 orang, kemudian terus menuju ke Palestina untuk memerangi Dajjal, melawan kemungkaran itu. Pas tiba di Masjid Menara Putih di Damaskus, ibu kota Syria, disitulah pada saat mereka mau sholat asar, turun dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menyuruh Mahdi untuk menjadi imam. Sampai kata Nabi SAW, dialah termasuk salah satu dari orang-orang yang Nabi sholat di belakangnya.
Kemudian mereka semua menuju ke Babulut dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian ditemui oleh Dajjal oleh Nabi Isa lalu dibunuhlah. Nah setelah dibunuh Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam, maka pada saat itu semua pengikutnya dari kaum Yahudi menyebar. Mereka menyebar, mereka sembunyi di bawah pohon, di atas batu. Tapi semuanya mengatakan, hai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Tapi yang jadi saksi bahasan kita ini kisahnya cukup panjang Dajjal. Teman-teman sekalian, kalau orang ketemu Dajjal, susah sekali untuk lolos. Sampai kata Nabi SAW, saking besarnya fitnahnya, kalau seseorang dari kalian ditangkap oleh Dajjal, maka ketahuilah Tuhan kalian tidak buta dan Dajjal buta matanya. Kemudian juga dalam riwayat lain, di tangan kanannya akan ada api, di tangan kirinya ada air yang sejuk. Kalau kalian disuruh pilih, pilihlah yang di tangan kanannya yang api, karena itu adalah air yang sejuk. Terbalik, jadi fitnah. Nah, surah Al-Kahfi sini teman-teman sekalian, bisa menyelamatkan Anda dari Dajjal. Yaitu kalau kita baca 10 ayat terakhirnya. Itu manfaat hadis tadi sini katakan. Jadi potongan yang ketiga dari hadis ini, "Oman qara 10 ayatin min akhiriha, thumma kharaja Dajjal lam yadurruhu." Barang siapa yang membaca 10 ayat dari akhir surah Al-Kahfi, alangkah baiknya kalau Anda hafal tentunya. Maka dan pada saat itu ketemu Dajjal, maka tidak akan membahayakannya. Jadi Dajjal tidak bisa mengganggunya. Potongan yang keempat, dan ini jadi saksi bahasan kita dari hadis, "Wa man tawadda'a." Dan barang siapa yang berwudu faqal, lalu dia mengatakan, "Subhanakallahumma wa bihamdik." Ini tambahannya ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci engkau, ya Allah, dan puji-pujian untukmu. Ini tambahannya. Sisanya ada syahadat, asyhadu an la ilaha illa ant. Aku bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku beristighfar dan bertobat kepadamu. Kita coba bedah sedikit zikir ini ya. Subhanakallahumma bihamdik. Ya. Sebenarnya ini kan sampai akhir asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik adalah dikenal juga dengan doa kafaratul majlis ya. Jadi kalau kita mau berdiri dianjurkan mengucapkan ini. Dan siapa yang mengucapkan ini, maka kesalahannya pada saat dalam majlis itu yang terjadi dimaafkan oleh Allah SWT. Maka di sini teman-teman dianjurkan baca juga pada saat selepas wudu. Jadi selama ini kita hanya baca syahadat saja. Di riwayat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, anjurannya ditambah agar Anda punya tambahan aset di hari kiamat nanti yang sangat besar pahalanya adalah tambah dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sebenarnya terdiri dari 3 zikir yang masyhur. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanallahi wa bihamdi adalah zikir yang sangat luar biasa. Subhanallahi wa bihamdi. Yang kata Nabi SAW, siapa yang membacanya 100 kali di pagi hari, ya, 100 kali di sore hari, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Ini dia baca, maka dikatakan baginya 100 pahala. Dihapuskan tadinya 100 dosa. Kemudian asyhadu an la ilaha illa anta, ini juga la ilaha illa anta. Zikir. Ya. Mengikrarkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini juga sama memperbaharui keimanan. Dan mengikrarkan tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini adalah, sudah kita jelaskan tadi, memohon ampun dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar itu adalah pemohonan maafnya. Taubatnya adalah ikrar tidak akan mengulanginya. Jadi mirip kalau Anda buat salah di kantor, maka apa yang Anda lakukan? Anda sampaikan maaf dulu. Saya mohon maaf. Nah itu sama dengan orang astagfirullah. Tapi kepada Allah SWT. Wa atubu ilai. Dan aku bertobat kepadanya. Artinya kita berikrar tidak akan mengulanginya. Seperti itulah. Maka keutamaan yang didapatkan adalah kutiba lahu fi raqin. Maka akan ditulis secara khusus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di satu lembaran khusus. Maknanya amal-amal lain masih ditulis di lembaran-lembaran mungkin bisa tergabung. Tapi kalau ini sendiri di lembaran khusus sendiri. Thumma ju'ila fi tabi'. Kemudian diletakkan di tempat yang rapat tertutup. Jadi kayak menjadi sebuah yang premium, eksklusif. Ucapan kafaratul majlis ini setelah wudu ya.
Falam yuksar ila yaumil qiyamah. Dan ia tidak dibuka sampai hari kiamat. Dalam riwayat lain tadi sudah kita bacakan, khutima 'alaiha bi khatamin, maka ia akan ditutup di atasnya dengan penutup yang rapat. Jadi lembaran itu ditutup dengan rapi, eksklusif gitu. Fawudi'at tahtal arsh, lalu diletakkan di bawah arsh. Dan arsh adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arshnya. Wa kana thumma stawa 'alal arsh, dalam ayat dikatakan, lalu bersemayam di atas arshnya. Dan itu diletakkan di bawah arsh, artinya dimuliakan. Kalimat tadi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kalau diucapkan selepas wudu. Falam tuksar ila yaumil qiyamah, dan ia tidak akan dibuka hingga hari kiamat. Kata sebagian ulama tentang masalah makna ini, artinya akan disimpankan untuknya yang akan sangat bermanfaat untuknya pada hari kiamat. Akan membantu sekali amal-amal soleh yang dia kerjakan. Akan membantu amal soleh yang dia kerjakan.